Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental yang telah memberikan kami selaku kelompok 3 dalam memaparkan materi mengenai psikosomatik. Sebelum kami melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada saya sendiri, Balkis Diab Ibtihak, dengan NIM 2022 60143 selaku moderator dan juga pemateri pertama. Kemudian ada Niswah Naila Nafisah dengan NIM 212030100082 selaku pemateri kedua, dan juga Tara Fitriyanti dengan NIM 200620025 selaku pemateri ketiga. Dalam pembahasan materi mengenai psikosomatik, di sini kami akan membahas beberapa subbab yang berkaitan dengan psikosomatik. Yang pertama adalah fenomena gangguan psikosomatik. Membahas mengenai fenomena gangguan psikosomatik, jadi krisis moneter yang melanda Indonesia itu menimbulkan dampak yang luas. Nah, salah satu dampak yang muncul itu berkaitan dengan krisis ini adalah meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa. Jadi sejumlah rumah sakit jiwa itu melaporkan bahwa peningkatan pasien yang datang untuk berobat, baik itu pasien rawat inap maupun pasien yang hanya rawat jalan. Nah, bahkan beberapa rumah sakit jiwa itu melaporkan kapasitas tempat yang tersedia saat ini tidak mencukupi lagi untuk menampung beberapa pasien. Salah satu bentuk gangguan jiwa yang dimaksud adalah sebagai gangguan psikosomatik, di mana gangguan psikosomatik merupakan bentuk gangguan jiwa yang agak unik. Karena gangguan psikosomatik ini muncul dalam bentuk keluhan-keluhan sakit secara fisik sehingga seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang tepat. Kemudian menurut Aini dan Husnawati pada tahun 2022, psikosomatik merupakan istilah yang mengarah pada keluhan gejala fisik yang muncul akibat pikiran dan juga emosi yang dirasakan seseorang. Kemudian beberapa orang masih menganggap bahwa gejala yang ditimbulkan dari kondisi ini adalah hayalan alias tidak benar-benar terjadi. Nah, alasannya itu karena gejala yang dikeluhkan itu tidak menunjukkan adanya kelainan fisik setelah dilakukannya pemeriksaan yang telah dilakukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan prestasi dari materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan terkait dengan kaitan antara badan dan jiwa. Istilah jiwa sendiri berasal dari bahasa Arab nafasa, nafsun atau an-nafsu yang berarti ruh atau jiwa. Jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh. Menurut Aristoteles, jiwa itu ibaratkan bentuk, sedangkan tubuh merupakan materi, dan keduanya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini berbeda dengan pandangan dualisme yang menyatakan bahwa badan dan jiwa ini terpisah dan bisa dibedakan, sehingga bisa dikatakan badan dan jiwa memiliki hubungan yang sangat erat. Tubuh sendiri memiliki prasyarat akan adanya jiwa itu sendiri. Bisa dikatakan jiwa apabila perilaku yang ada di dalam tubuhnya itu sesuai atau nyata atau aktual dengan perilakunya. Berdasarkan anatomi seperti inilah, maka muncul istilah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi sendiri merupakan bagaimana orang bisa mengelola emosinya sehingga berguna untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pada dasarnya, emosi merupakan hal yang mempengaruhi sistem saraf hormonal maupun fungsi otak lainnya. Orang yang cerdas secara emosi akan mampu mengintegrasikan kerja keseluruhan bagian otaknya sehingga bisa dan mampu berfungsi secara optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan teori psikosomatik. Psikosomatik sendiri dipopulerkan oleh tokoh yang bernama Maximilian Jacobi yang berasal dari Jerman yang merupakan seorang psikiater.
yang menekankan kesatuan kausatif dan pendekatan holistik, serta meyakini semua penyakit dipengaruhi oleh faktor psikologis. Psikosomatik berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti psikis atau jiwa. Dalam DSM-4, istilah psikosomatik telah diganti dengan kategori diagnostik faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis. Psikosomatik adalah munculnya keluhan fisik tanpa alasan medis yang jelas, melainkan dipengaruhi oleh pikiran, emosi, rasa cemas, tertekan, kebosanan, dan kecemasan secara berkepanjangan. Psikosomatik sendiri dipopulerkan oleh tokoh yang bernama Maximilian Jacobi yang berasal dari Jerman yang merupakan seorang psikiater yang menekankan kesatuan kausatif dan pendekatan holistik, serta meyakini semua penyakit dipengaruhi oleh faktor psikologis. Psikosomatik berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti psikis atau jiwa. Dalam DSM-4, istilah psikosomatik telah diganti dengan kategori diagnostik faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis. Psikosomatik adalah munculnya keluhan fisik tanpa alasan medis yang jelas, melainkan dipengaruhi oleh pikiran, emosi, rasa cemas, tertekan, kebosanan, dan kecemasan secara berkepanjangan. Dalam penelitian Sanjaya tahun 2020, terdapat 3 pendapat teori mengenai psikosomatik. Yang pertama yaitu dari Kartono dan Bulo pada tahun 1987 yang mengatakan psikosomatik merupakan gangguan fisik yang disebabkan oleh tekanan emosional dan psikologis secara berlebihan dalam mereaksi gejala emosi. Kemudian yang kedua berasal dari Kellner pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa psikosomatik merupakan hal ini menunjukkan korelasi antara jiwa dan badan. Psikosomatik disorder diartikan sebagai gangguan atau penyakit fisik di mana proses psikologis memainkan peran penting. Kemudian yang terakhir adalah dari Reber yang mengatakan bahwa psikosomatik berkaitan dengan asumsi terhadap komponen psikis. Implikasi lazimnya adalah dua aspek tersebut saling berinteraksi, masing-masing memiliki pengaruh bagi komponen yang lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kaitan antara psikosomatik dan kepribadian. Beberapa penelitian menunjukkan ternyata gangguan psikosomatik berkaitan dengan kepribadian seseorang. Beberapa temuan menunjukkan hubungan antara bentuk-bentuk gangguan psikosomatik tertentu dengan gangguan-gangguan kepribadian tertentu pula. Seperti dipaparkan berikut. Sebagai ahli sependapat bahwa kepribadian alexitimia berhubungan dengan meningkatkan faktor risiko terkena gangguan psikosomatik. Dan juga di sini saya itu akan melanjutkan prevalensi berbagai gangguan psikosomatik dan penanganannya. Hawari 2006 menyebutkan gangguan-gangguan psikosomatik antara lain. Yang pertama itu ada diagnosia fungsional, yaitu keluhan tidak enak pada perut bagian atas yang bersifat intermittent, sementara pada pemeriksaan tidak ada kelebihan organ. Selanjutnya itu ada hipertensi esensial. Diagnosis ini ditegakkan karena hingga kini belum ditemukan penyebab morfologis kimiawi atau diagnosa klinis yang membuktikannya, sehingga untuk menetapkan diagnosisnya harus disisihkan penyebab adanya gangguan ginjal, hormonal, jantung, dan saraf. Nah, selanjutnya itu ada asma bronkiole. Asma bronkiole ini adalah aliran ekspirasi terhalang sehingga ketika bernafas akan terdengar tinggi. Selanjutnya itu ada depresi. Nah, depresi itu yaitu gangguan efektif dengan suasana hati, depresi, sedih yang dalam dan lama, kehilangan minat, giarah, dan mudah lelah. Semua penyakit tersebut yang jumlahnya paling dominan diderita masyarakat adalah hipertensi, kolesterol, dan sistem saluran darah ataupun jantung. Selanjutnya itu prevalensi berbagai gangguan psikosomatik dan penanganannya. Menurut APA itu ada dalam Dictionary of
Psikologi edisi 2007. Bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa hipnoterapi bermanfaat dalam mengatasi hipertensi, asma, insomnia, manajemen rasa nyeri akut maupun kronis, anoreksia nervosa, nafsu makan berlebih, merokok, dan gangguan kepribadian. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Husnawati 2002, cara terbaik yang memungkinkan untuk mengatasi gangguan psikomatis setelah mendapatkan diagnosis jelas adalah merujuk ke spesialis dalam kesehatan mental. Seringkali pasien tidak siap menerima kalau rasa sakit yang mereka alami bukan bersifat fisik, tapi penyebabnya adalah faktor psikologis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.